Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berbincang-bincang tentang hukum lelaki memandang wanita. Menurut al-muallif Al-Imam Abu Syuja', lelaki memandang kepada lawan jenis itu ada 7 kondisi. Wal khamisu an-nadharu li ajli al-mudawah fayajuzu ilal mawadi' allati yahtaju ilaiha. Yang kelima, kondisi kelima adalah Anda melihat wanita dalam rangka pengobatan, dalam rangka mengobatinya, atau bahkan bisa jadi dalam rangka menyelamatkannya dari bahaya, dari malapetaka. Maka dalam kondisi ini, kata beliau, boleh Anda melihat ke bagian tubuh yang hendak Anda obati. Kalau Anda seorang tenaga medis, dokter, atau perawat yang memang dituntut untuk melakukan pengobatan tersebut. Apalagi bila tidak ada tenaga medis yang wanita yang bisa melakukan pengobatan tersebut. Maka dalam kondisi semacam ini, Anda boleh melihat pada anggota tubuh yang hendak diobati. Namun bukan berarti Anda memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mumpung Anda mengobati, kemudian Anda melihat sesuka Anda, tidak. Tetapi pada anggota tubuh yang hendak diobati, seperti itulah yang Anda lihat. Selebihnya tidak. Karena dalam satu kaidah dinyatakan bahwa ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Satu kondisi darurat itu perlu diukur seperlunya. Ya, dilakukan, dijalankan, digunakan sebatas kondisi tersebut. Tidak berlebihan. Dengan demikian bila pengobatan itu atau anggota tubuh yang mengalami sakit dari wanita itu adalah bagian tangan, maka Anda hanya boleh melihat tangannya saja. Tidak boleh kepada yang lain, kepada wajahnya atau kepada kakinya atau perutnya, tidak. Demikian pula ketika yang sakit adalah punggungnya, maka yang Anda lihat hanya bagian punggungnya saja. Tidak boleh Anda melihat bagian yang lain karena ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Kondisi darurat itu harus diukur seperlunya, tidak boleh berlebihan. Karena tatkala Anda melihat bagian dari tubuh itu yang tidak diperlukan untuk dalam proses pengobatan, maka hukumnya kembali kepada asal, yaitu haram. Karena dalam kaidah ilmu fikih juga dinyatakan idza dhaqal amru tasa' wa idza tasa'a dhaqa. Bila ada satu kondisi di mana Anda betul-betul emergensi, terdesak, terjepit, maka syariat Islam akan memberikan kelapangan kepada Anda. Yang semula haram bisa jadi menjadi halal. Kenapa? Karena terdesak, karena kondisi darurat. Namun ketika kondisi itu telah kembali seperti sedia kala normal, ada kelapangan lagi, maka hukum-hukum itu kembali seperti sedia kala. Yang haram akan kembali menjadi haram, yang wajib akan kembali menjadi wajib. Dengan demikian, walaupun ada alasan untuk melihat, tetapi ketika tujuan dari melihat itu telah tercapai, itu pengobatannya telah selesai, maka segera Anda menundukkan pandangan dan wanita tersebut juga kembali menutup auratnya. Ya. Namun ada beberapa hal yang perlu dicatatkan di sini. Sebisa mungkin wanita itu ketika mengalami gangguan kesehatan, sakit, maka sebisa mungkin ia mencari tenaga medis wanita. Dan kalau bisa bukan sekedar wanita muslimah yang amanah, yang tidak akan menceritakan perihal kecantikannya ataupun aibnya atau bentuk tubuhnya kepada lelaki lain yang tidak halal untuk mendengarnya atau memandangnya. Kemudian kalau tidak ada tenaga medis wanita muslimah yang amanah, maka idealnya Anda mencari tenaga medis wanita walaupun dia bukan muslimah, karena walaupun dia seorang non-muslim, tetapi karena dia sesama wanita, dia boleh melihat kalau memang itu diperlukan. Dan alasan diharamkannya melihat itu untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas, hubungan zina dan lain sebagainya. Tentu itu tidak akan terwujud pada tenaga medis wanita walaupun dia non-muslim. Karena tentu wanita biasanya tidak akan melakukan perzinahan dengan wanita. Berbeda halnya ketika tenaga medis itu laki-laki walaupun muslim, maka potensi terjadinya fitnah itu sangat besar. Selanjutnya, yang juga perlu diantisipasi, perlu ditekankan pada kondisi pengobatan yang dilakukan oleh lawan jenis. Bahwa kaum muslimin secara umum dan pemerintah secara khusus, serta para pemuka masyarakat kaum muslimin, sepatutnya
menyusun rencana strategis, peduli membuat satu planning dalam jangka yang panjang, bagaimana kebutuhan akan tenaga medis bagi kaum muslim ini dapat terpenuhi. Sehingga misalnya pemerintah ataupun lembaga pendidikan muslim, para tokoh muslim, berusaha memfasilitasi saudari-saudari kita muslimah untuk bisa menempuh pendidikan kedokteran atau menjadi tenaga medis dan berupaya untuk mengkondisikan proses pendidikan di ilmu kesehatan itu baik sebagai perawat ataupun sebagai dokter, baik dokter umum ataupun spesialis, dikondisikan sedemikian rupa agar sesuai dengan tuntunan syariat, tidak bertentangan dengan hukum syariat. Dan selanjutnya berupaya untuk membuat klinik-klinik layanan kesehatan masyarakat yang mengakomodir, mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat. Layanan medis untuk wanita khusus, ruang praktek untuk wanita, ruang praktek untuk pria yang berbeda tempat, sehingga tidak terjadi ikhtilat, percampuran lawan jenis antara lawan jenis di satu tempat, baik itu tempat praktek dokter ataupun yang lainnya, karena betapa banyak terjadi fitnah, terjadi perbuatan zina berawal dari prosesi pengobatan. Dan menurut sebagian praktisi tenaga medis, baik dokter, terutama misalnya dokter gigi, dokter mata, dan yang lain, seringkali mereka mengeluhkan betapa sulitnya menjaga keimanan di saat membuka praktek layanan kesehatan. Ketika seorang tenaga medis, dokter gigi, mengobati gigi seorang wanita, apalagi yang masih muda belia, cantik jelita. Demikian pula ketika seorang tenaga medis yang sedang mengobati mata seorang wanita yang belia, yang cantik jelita, tentu ini menjadi satu dilema tersendiri. Ketika dia melayani, padahal itu lawan jenis, cantik jelita, di tempat yang tertutup, dan dalam waktu yang cukup lama, apalagi dokter gigi misalnya, seringkali perawatan gigi ataupun pengobatan gigi membutuhkan waktu yang tidak pendek, lama. Sehingga terjadi kontak mata, terjadi tatap muka yang sangat dekat sekali, sehingga ini sangat berpotensi menimbulkan fitnah yang luar biasa. Karena itu, selain kita berbicara tentang hukum memandang, menyentuh, membuka anggota tubuh, membuka pakaian di hadapan lawan jenis, ketika ada alasan medis, tetapi tidak sepatutnya kita hanya berpangku tangan pasrah, membiarkan kondisi ini terjadi dan berlalu begitu saja. Sepatutnya kita berusaha meminimasi sedemikian rupa. Dan Anda sebagai wali, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai saudara, sepatutnya Anda juga respect dengan masalah ini. Tidak mudah-mudah mengantarkan istri Anda, putri Anda, saudari Anda kepada tenaga medis lawan jenis. Karena akan menjadi tanggung jawab Anda kelak di hari kiamat. Ketika Anda tidak memiliki rasa cemburu, atau rasa cemburu Anda menjadi hilang, atau Anda korbankan hanya gara-gara faktor apa? Sakit. Hanya faktor gara-gara mungkin tenaga medis wanita mungkin jaraknya agak jauh, walaupun itu masih terjangkau. Tapi Anda tidak ingin repot. Anda ceroboh, meremehkan masalah ini sehingga sakit, tidak apa-apa untuk pengobatan. Padahal di tempat yang tidak terlalu jauh, ada tenaga medis lain yang sejenis wanita muslimah misalnya. Atau hanya karena isu yang dikembangkan di masyarakat bahwa konon tenaga medis laki-laki terutama yang berkaitan dengan kandungan misalnya, lebih handal dibanding dokter kandungan wanita. Katanya seperti itu, isunya yang dikembangkan demikian. Padahal bisa jadi tidaklah demikian. Atau karena tenaga medis wanita tersebut mungkin biayanya lebih mahal dibanding yang laki-laki. Maka Anda sebagai seorang muslim, seorang suami, seorang ayah, seorang kakak, seorang paman, seorang anak, tidak sepatutnya Anda meremehkan hal ini hanya gara-gara faktor mungkin beda biaya yang tidak terlalu jauh, masih terjangkau oleh Anda. Maka sepatutnya Anda pertahankan harga diri Anda, kehormatan anak istri Anda, dan juga tanggung jawab Anda sebagai seorang laki-laki, seorang wali. Karena Rasulullah SAW telah memberikan ancaman yang berat kepada suami-suami atau orang tua ataupun wali-wali yang membiarkan terjadi perbuatan mungkar, membiarkan merestui adanya langkah-langkah terjadinya perbuatan zina, membuka aurat, berinteraksi dengan lawan jenis, apalagi sampai pada level misalnya berinteraksi yang sangat dekat seperti yang saya gambarkan pada kasus dokter gigi misalnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ancaman yang sangat keras kepada lelaki, baik itu suami, ayah, atau saudara yang membiarkan terjadinya perbuatan maksiat, terjadinya satu langkah demi langkah terjadinya perbuatan zina yang akan menjerumuskan istri atau anak gadis ataupun saudari Anda ke dalam perbuatan zina. Salah satunya adalah ketika menjalani pengobatan dengan tenaga medis yang non-mahram, apalagi dia masih muda, apalagi penyakit tersebut di tempat-tempat yang sensitif, maka sepatutnya seorang wali lebih memberatkan ghirah, kecemburuannya, tanggung jawab moralnya sebagai seorang wali. Rasulullah SAW telah mengancam dayuth, lelaki yang ridha dengan kondisi itu, bahwa mereka tidak akan masuk surga. A'adzanallahu iyyakum. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dalam kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.